Oke bro, balik lagi sama gua di sini. Di video kali ini gue bakalan bikin konten ya, ngebahas tentang oli asli sama oli palsu. Oh ya, sebelumnya gue minta maaf banget ya kalau misalkan nanti suara gue di audionya tuh kayak rada nggak enak lah ya, nggak kayak biasanya. Jadi sekarang gue lagi sakit bro. Dan ya, karena emang tetap punya kewajiban buat konten ya. Jadi ya, gue bakalan tetap bikin konten. Jadi konten kali ini tuh kan bakalan ngebahas tentang oli palsu sama oli asli ya. Kebetulan ntar lagi gue bakalan ngetap oli yang mobil gue Toyota Starlet, dan di sini gue pakai oli Shell HX6 ya, yang merah gitu. HX3 ya, HX3 yang merah. Jadi gue beli yang 4 literan, dan gue bakal ngejelasin bagaimana perbedaan antara oli asli sama oli KW dari kemasannya bro, tanpa harus merusak segel. Dan nanti kita bakalan coba buat ngerusak segelnya ya, buat di scan barcode. Oke bro, biar nggak usah lama-lama, kita langsung ke reviewnya. Oke bro, jadi di hadapan kita udah ada olinya ya. Gue pakai oli Shell. Dan ya, kebetulan kan sekarang lagi marak banget ya oli KW atau oli palsu dari berbagai merek tuh yang sekarang udah banyak dipalsuin. Dan di sini gue bakal ngejelasin ke kalian gimana perbedaan antara oli asli sama oli palsu. Soalnya kan di merek Shell ini banyak banget ya oli palsunya. Terus juga banyak banget brand-brand oli yang lumayan gede terus dipalsuin gitu sama oknum-oknum. Di sini gue nggak bermaksud buat ngejatuhin siapa-siapa ya, cuma gue mau nge-sharing aja buat kalian gitu loh coy. Eh, Bagaimana cara bedain oli asli sama oli palsu gitu. Dan ya di sini gue juga nggak tahu ya ini oli asli apa palsu. Jadi kita buktikan sama-sama aja ya. Soalnya kalau misalkan dilihat dari ciri-ciri sama kemasannya sih, ini olinya oli asli ya. Dari kemasannya juga udah kayak bisa terlihat jelas ya. Dan ya sebelumnya sorry banget, ini gue reviewnya malam-malam. Jadi kayak ya seadanya aja gitu loh coy. Dan di sini udah jelas banget ya, kayak semua cetakannya tuh kayak rapi. Terus warna embernya tuh kayak warna merah ya, benar-benar merah pekat. Kan ada yang biasanya warnanya tuh kayak rada pudar gitu loh ya. Entah karena botol bekas yang baru dipakai lagi atau gimana, gue nggak paham. Jadi di sini buat warna botolnya tetap warna merah ya, masih bagus. Terus stiker-stiker Shell HX3-nya juga kayak bagus juga. Di sini ada barcode buat di scan, tapi bukan yang di scan bukan yang ini ya bro. Ini kalian kalau misalkan nge-scan yang ini tuh salah ya. Jadi nanti kalau mau scan yang bagian atas ini. Di bagian tutup botol di sini tuh nanti kita bisa scan di barcode-nya kalau misalkan kita harus sobek ininya. Cuma pertama gue bakal ngasih tahu kalian perbedaannya untuk antara oli asli sama oli KW tuh. Biasanya kalau gue beli di sini kan gue beli offline ya, nggak beli online. Gue sebenarnya pengen beli online langsung di official store-nya Shell, cuma karena ongkirnya sangat-sangat mahal ya, nggak bisa kena gratis ongkir. Jadi gue mutusin buat nyari di toko terdekat daerah sini yang gede, yang menurut gue bisa dipercaya ya. Dan akhirnya ketemu, dan ini menurut gue olinya ori ya. Karena gue melihat beberapa kemasannya tuh kayak dari mulai logonya, terus embernya, terus stikernya juga. Di sini kan ada kayak segelnya ya. Nah, di segelnya ini kelihatan banget kalau misalkan ini tuh oli yang ori ya. Yang bisa kita lihat pertama dari bagian tutup. Ntar kita fokusin dulu ya. Ini nggak fokus-fokus bro. Oke. Biasanya di bagian tutup sini nih. Nah kalau oli yang KW itu biasanya kasar. Di sini ini bagian kasar. Nah di sini kalau yang ori ya ada bagian kasarnya, cuma ini halus gitu loh coy. Kayak ya halus lah intinya, kayak beda. Nanti gue tunjukin ya yang kasar sama yang halus kayak gimana. Nanti gue kasih tahu kalian. Ini di bagian atasnya ini. Kalau yang ori tuh halus kayak gini coy. Ini yang pertama ya, yang pertama. Dilihat dari kemasannya juga beda coy. Antara KW sama ori dari segi tutupnya di sini rapi banget ya. eh, nggak ada, intinya nggak cacat lah gitu. Soalnya kalau misalkan cacat kan nggak mungkin diedarkan ya. Dari segi tutupnya juga sorry ya ini susah banget. Nah dari segi
tutupnya juga di sini kelihatan segelnya masih rapi, terus juga intinya nggak cacat coy. Kan kalau misalkan yang KW itu biasanya udah ngelepek duluan, udah ada yang kebongkar ininya, nggak tahu kenapa ya. Untuk yang ketiga, nah kalian bisa lihat di sini angka 8734. Nah, ini kalau misalkan yang ori, kalau kita kasih air itu warnanya bakalan jadi warna merah coy. Ya, nanti ntar lagi kita bakalan tes ya. Di sini kalau misalkan kita kasih air tuh bakalan jadi warna merah atau gimana. Tapi gue yakin jadi bakalan jadi warna merah ya. Soalnya gue yakin banget ini olinya oli asli. Ntar kita ambil air dulu ya. Oke bro, jadi kalian gak usah siram ya coy. Cukup celupkan aja tangan kalian, jari kalian ke air. Terus kita kasih sedikit aja kayak dioles gitu lah. Nah, kelihatan kan? Kelihatan kan? Ini salah satu contoh kalau misalkan olinya tuh oli asli. Cuma kita nggak bisa mastiin benar-benar mastiin kalau ini oli asli ya. Kalau misalkan kita belum scan di dalam barcode-nya. Ini hanya contoh sekilas ya. Kalau misalkan kalian pengen beli oli asli itu tanpa harus ngerusak segel dari tokonya. Kalau misalkan kita udah ngerusak segel, otomatis kita kan wajib beli ya. Nggak mungkin kita kalau udah ngerusak segel terus dibalikin, tokonya nggak mungkin mau. Ini hanya sebatas apa ya, gue ngasih sharing ke kalian aja gitu biar kalian tuh nggak ketipu coy. Soalnya menurut gue ya semua oli itu bagus ya, entah itu oli mahal atau oli murah itu bagus asalkan ori. Kalau misalkan yang KW mau kalian pakai oli sebagus apapun, misal kayak Shield kan ada ya yang lebih tinggi tuh HX6, itu kan jauh lebih mahal harganya. Tapi kalau misalkan kalian beli yang KW ya sama aja boy, sama aja kalian tuh kayak ya bohong intinya gitu, kayak kalian bakalan ngerusak mesin mobil kalian sendiri. Jadi ya di sini kita bisa lihat lagi sekarang warnanya udah berubah putih lagi karena tadi sama gua airnya udah dihapus ya. Terus juga kalian bisa mastiin dari nomor 8734 ini coy ya. Gimana cara mastiinnya? Jadi ada empat kode kalau yang asli ya. Ada 4 kode. Biasanya kalau yang KW atau yang palsu itu biasanya kodenya ada 3 coy. Biasanya kalau misalkan yang KW itu gini. Di ini contoh 8734 ya. Terus di sini juga angkanya 8734. Nah, terus kalian lihat di sini lagi. Di sini nih. Ini ada angka 8734 ya kan. Jadi ada 3. Biasanya satu ya, satu, yang ini satu. Ntar fokusin dulu. Nah, biasanya yang ini satu, terus dua, dan ya di samping sini 3, 8734 ya. Nah, biasanya yang KW itu coy. Cuma itu aja, 8734, 8734, 8734. Itu yang KW sekarang kayak gitu ya. Canggih banget sekarang. Para pengoplos oli palsu itu sekarang canggih banget juga ya. Jadi kalian nggak boleh tertipu ya. Bedanya yang asli sama yang palsu itu biasanya bedanya di kalian bisa lihat garis kecil kayak gini. Ini kalau di HP nggak kelihatan coy. Garis yang melengkung ini nih, hitam. Nah, ini sih sebenarnya kalau misalkan kita foto di HP, nanti gue kasih tunjuk ya fotonya ke kalian. Garis yang melengkung ini berupa angka coy. Dan angkanya kalau misalkan yang asli, oli asli itu sama 8734 juga nih yang kecil-kecil kayak gini nih. Nah, di sini kalau misalkan di sini tuh nggak sama, jangan diterima coy. Itu tandanya oli KW. Udah jelas itu fix KW. Tanpa kalian harus scan barcode pun itu pasti KW. Soalnya di sini kalau yang ori itu sama kodenya. Antara yang ini nih 1, 2, 3 di sini 4. Nah, kalau yang ori itu biasanya 4 sama. Tapi kalau yang KW itu nggak mungkin sama di bagian sini. Nah, makanya gue kemarin pas ngecek di tokonya langsung gue ambil ya. Soalnya gue tahu ini pasti ori karena sama udah gue foto juga. Nanti gue bakalan share ke kalian ya fotonya kayak gimana. Jadi kalau misalkan kalian beli di toko ya kurang lebih harus kayak gitu bro ya. Cara ngeceknya. Nah, untuk memastikan kalau ini benar-benar oli ori atau asli, kita pakai cara terakhir, dan cara terakhir ini lumayan ampuh, lumayan ya intinya bener-bener lumayan itulah ya, lumayan bisa dipercaya ya.
Soalnya kan kita nanti dapat barcode di sini. Nah, itu barcode-nya bakalan langsung ngarah ke websitenya Shield di Google. Nanti kalian bisa scan aja langsung barcode-nya di sini. Jadi kita pletekin aja ya, karena ini nggak mau dijual lagi, bakalan gue pakai, jadi nggak masalah. Bakal gue pletekin. Dan biasanya kalau yang ori itu susah meletekinnya coy. Soalnya plastiknya kan nggak main-main ya. Pasti kayak beneran bagus. Nah, sini kalian bisa lihat sendiri. Nah, oke, kalian udah bisa ngeliat. Di sini kodenya tetap ya 8734. Menandakan kalau olinya tuh asli. Terus kita scan barcode bagian yang ini. Oke, ntar lagi kita bakalan scan untuk nyari tahu olinya tuh asli apa enggak ya. Kita scan dulu, oke. Oke bro, jadi sekarang gue bakalan nyoba scan ya. Semoga aja berhasil dan ya gue yakin olinya ori. Oke, kita lihat dulu. Buka. Loh, buka. Sini gue bakal langsung kasih unjuk ke kalian. Kita langsung ada di halaman Shield. Kalau yang ori itu biasanya kayak gitu. Nah, biasanya kita wajib naruh nomor digit di sini. Ya. Oke, nanti bakalan ada kode kalau misalkan kita udah naruh masukkan 16 digit kode verifikasi keaslian. Oke, kita bakalan taruh kodenya di sini, kita bisa lihat sendiri ya. 8536 ini kode yang ini. Jadi kita bakal masukin dulu. 85 394 394 710 710 8734 8734 Oh, sorry bro. Jadi bukan yang ini bro, kodenya. Nah, kodenya yang atas ini ya. Ini isinya 16 pas ya. Kalau yang ini nggak nyampe. Oh, sorry. Gua salah baca. Jadi di sini kodenya kalian bisa lihat sendiri 0081 0081 8633 8633 3029 3029 4331 4331. Oke. Sini ya, udah ya. 086 4331. Jadi kita langsung pilih aja. Ini geser ke kanan dulu ya coy. Geser ke kanan dulu. Lanjutkan. Oke. Nah, jadi lanjutkan. Kita geser. Terima kasih. Lanjutkan. Terus kita tunggu. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini. Thank you for ini, intinya terima kasih sudah membeli part dari Shield, produk dari Shield. Di sini tandanya kalau misalkan centang kayak gini berarti ori coy. Ya, bisa kalian lihat sendiri di sini kode digitnya udah gue masukin. Nah, canggihnya lagi, ini barcode hanya bisa dilakukan 1 kali apa 5 kali ya. Intinya kayak 1 kali lah intinya kayaknya. Nah, kalau misalkan di kodenya kalian tuh berhasil kalian lakuin, nanti bakal ada tanda centang kayak gini ya. Nah, sekarang gue bakalan nyoba kalau misalkan gue salahin angkanya. Jadi bakalan muncul tanda kayak gimana, bisa kita lihat sebentar lagi. Oke, anggap aja di sini dari 1 ubah ke 9. Ini pasti nggak sama ya. Ini lanjutkan. Oke, geser dulu. Terima kasih. Nah, di sini bakal tandanya kita lihat sendiri ya. Nah, kalau misalkan uh, misalnya ya kalian udah naruh kodenya udah bener, udah kalian pastikan bener semuanya. Nah, kalau kayak gini kan jelas-jelas salah ya kodenya. Nah, kalau misalkan kalian praktekin kodenya itu dengan benar, udah semuanya udah benar ya, tapi tetap ada tanda kayak gini, berarti ada 2 kemungkinan. Entah itu kodenya udah pernah dipakai sama yang asli, terus dikawein sama oknum ya, atau enggak emang kalian tuh salah kode. Nah, makanya kalian harus teliti.
Nah, ntar lagi gue bakal ngerubah kode ini, jadi bakalan gue benerin lagi, dan kita bakalan lihat muncul kayak gimana ya nanti kodenya. Kan jelas ya, kalau XK ini tandanya kalau nggak KW, ya tidak benar masukkan kodenya. Jadi kalian harus cek lagi. Nah, sini bakal udah gue ubah lagi kan. Geser, terima kasih. Kalau misalkan kode kalian yang udah, kan tadi udah gue pakai ya, ada tanda tanya treng. Nah, terus kalau misalkan kalian pakai lagi, itu bakal muncul kayak gini. Tanda-tanda kodenya itu bakalan ada tanda tanyanya gitu loh coy. Nah, jadi bakalan ada keterangan kayak gini, kode benar tetapi sudah pernah di-scan satu kali. Saat ini layanan melalui SMS sudah tidak tersedia. Intinya, canggihnya Oli ini. Nah, kalau misalkan kalian udah scan barcode, nah itu nggak bisa di-scan lagi coy. Ada tanda kayak gini nanti ya. Nah, jadi nggak bakalan terkecoh ya. Dan semoga kalian tuh kayak paham lah gitu maksud yang ada yang bakalan gue kontenin videonya ini. Biar kalian tuh nggak ketipu coy. Soalnya kalau misalkan kita ketipu dengan oli KW ya, itu kayak oke lah kita sayang sama mobil kita atau gimana ya. Tapi kalau misalkan kita tuh tergiur karena oli KW itu atau oli palsu tuh harganya jauh lebih murah, itu ujung-ujungnya malah bikin ngerusakin mobil kita sendiri gitu loh coy. Jadi bakalan kalian tuh yang awalnya mikir kayak oh ya udahlah beli yang lebih murah aja, padahal kan kalian nggak tahu itu asli apa enggak. Tapi kalau misalkan harganya jomplang ya jauh, itu biasanya besar kemungkinan itu bakalan KW coy gitu. Jadi menurut gua, saran gua ya kalau emang kalian sayang sama mobil kalian, kalian beli part ori aja. Terserah kalian mau pakai merek apa, yang penting ori coy. Soalnya kalau misalkan kalian beli yang KW, otomatis tuh kayak kandungan oli kan di mesin buat ngelumasin mesin ya, buat ngejaga gitu kan. Dinding-dinding mesin tuh biar lembab, biar terlumasi lah intinya. Nah, kalau takutnya oli yang KW atau oli palsu itu kandungan-kandungan buat ngelumasin dinding-dinding mesinnya tuh udah nggak ada coy. Nanti kalau misalkan kalian bisa pengen tahu lebih jelas ya eh, perbedaan oli KW sama oli yang ori, nanti kalau misalkan dipanasin atau dites gitulah ya, kalian bisa tonton videonya eh, apa ya channelnya dokter mobil kayaknya ya, apa ya nggak tahu ya, nanti gue cantumin lah intinya eh, di videonya biar kalian tuh paham gitu loh. Mana oli yang asli sama mana oli yang KW, dan mana yang oli yang asli yang baik buat mesin kita sama yang enggak gitu loh coy. Jadi menurut gua jangan pernah tergiur dengan harga murah ya. Emang kalau misalkan beli yang KW pasti pasti itu harganya cenderung jauh lebih murah, dan ya sangat disayangkan kalau kalian tetap maksain pakai yang itu. Nanti ujung-ujungnya bakalan kena ke bagian bagian mesin kalian ya, entah itu nanti bakalan macet lah, bakalan kegesek lah, bakalan baret. Nah kalau misalkan udah kayak gitu kan otomatis nanti bakal turun mesin. Nah kalau udah turun mesin kalian bisa lihat sendiri kan biaya turun mesin tuh berapa, jauh lebih mahal coy. Jadi menurut gua mending kalian ngeluarin budget yang sedikit lebih mahal daripada kalian harus beli yang tergiur dengan harga yang jauh lebih murah gitu. Jadi nggak apa-apa kalian ngeluarin budget duit sedikit lebih mahal. Nah, jatuhnya itu kan buat investasi ke mobil kalian kan, biar dalam tanda kutip tuh kayak ngerawat gitu loh bro. Di sini disclaimer ya, di sini gue nggak di endorse atau gimana. Emang dari awal tuh mobilnya tuh pakai yang merek Shield ya. Jadi saran gue nggak apa-apa kalian nggak pakai merek Shield atau kalian pakai punyanya Pertamina atau apa dan lain-lain lah intinya ya. Kalian nggak harus pakai ini kok. Yang penting menurut gue tadi tuh kayak yang penting ori coy, udah itu doang sih. Sisanya tuh kayak terserah kalian mau kalian pakai yang mahal banget boleh, jauh lebih bagus, dan kalian pakai yang murah asal ori itu bagus juga, nggak ada oli yang nggak bagus menurut gue. Selama itu olinya asli ya dan ori, itu kayak bagus-bagus aja sih coy, daripada pakai oli yang KW tapi mahal tuh. Menurut gue nggak banget ya, nggak worth it kayaknya. Jadi saran gue, kalau emang kalian sayang dengan kendaraan kalian, beli part-part yang ori aja. Soalnya kita tuh jatuhnya kayak investasi gitu loh, jangka panjang gitu. Misal, kalau misalkan kita beli yang KW, ini kan harganya nggak nyampe 200.000 ya. Kalau yang KW harganya mungkin 100.000, dua kali lipat lah misalnya. Kalau kita beli yang ori, anggaplah katakanlah ini harganya 200.000 gitu. Terus kalian beli yang KW karena selisihnya 100.000. Nah,
lama kelamaan karena sama kalian tuh sering dipakai, kan kalian tahu sendiri kalau oli KW itu kayak gimana ya. Terus bisa bikin mobil kalian tuh malah tambah rusak ya, bukan tambah enak. Pas kalian cek ternyata udah banyak banget kerusakan. Nah, itu kan bakalan ngeluarin duit jauh lebih banyak dari 100.000 selisih itu kan. Jadi saran gua tuh kayak gak apa-apa kalian nambah 100.000 itu, asalkan itu produknya ori gitu loh. Jadi itu bakalan aman ke kalian, kalian bakalan save money gitu loh. Kayak next kedepannya nggak bakalan ada kerusakan gara-gara oli gitu loh, menurut gua. Dan emang kalau buat mobil tua ya, ini kan oli diperuntukkan untuk mobil tua ya, karena sini 20W kekentalannya 20W 50 sayanya. Ini olinya lumayan kental karena ya gue dapat saran dari teman gue, terus dari ya om-om di bengkel daerah sini, kalau terus kalau oli buat mobil tua itu kayak katanya ya, gue nggak paham, gue ngikut aja karena gue di sini nggak pengalaman. Katanya tuh kayak pakai yang kental aja, soalnya kan part-partnya tuh kayak mobil lama sama mobil baru tuh nggak sama ya. Kalau mobil lama mungkin jaraknya udah ada yang miss lah, ada yang udah melebar, jadi kayak kalau pakai yang kental katanya biar enak gitu terlumasi, intinya kurang lebihnya gitu katanya ya. Terus juga gue sempat baca di artikelnya Seal kalau oli yang HX3 ini yang 20W50 itu ada di deskripsinya tuh ada tulisan kayak uh, melindungi eh khusus untuk mobil tua dan merawat mobil tua kalian, udah gitu intinya. Dan ya gue mikir kayak oh berarti ini cocok banget sama mobil gue kan, setara kan umur mobil gue tuh kayak sekitar 35-an ya, itu udah lumayan tua sih untuk sekelas mobil. Jadi gue pilih yang 20W 50. Terus tapi tidak menutup kemungkinan banyak loh mobil-mobil tua yang pakai yang di bawah ini yang 10W 50 gitu kan, yang lebih encer gitu, banyak juga. Cuma ya balik lagi ke diri kita masing-masing gitu kan ya. Maunya pakai gimana? Yang penting ori aja udah itu olinya. Soalnya kayak komponen mobil apa sih coy? Selain mesin kayak ya udah kayak yang faktor pendukungnya kayak radiator, air, atau enggak air coolant gitu kan. Nah, kelebihan dan kekurangan dari air dibandingkan kalau pakai coolant kan udah gue jelasin ya. Nah, sama di oli itu juga penting juga ya, bukan radiator juga. Nah, kalau misalkan kalian pakai oli yang KW, jatuhnya nanti mesin kalian tuh nggak dingin ya. Kan eh, kita tuh pakai mobil, gimana caranya mobil kita tuh dijaga sampai sedingin mungkin ya intinya. Kan tapi nggak mungkin ya, di Indonesia tuh ada mobil ketika dipakai jarak jauh tuh kayak dingin banget, tuh nggak mungkin. Cuma kita harus ditekankan untuk sebisa mungkin mendinginkan mesin mobil kita gitu loh, daripada overheat gitu loh coy, maksudnya kalau misalkan kita beli oli yang ori udah pasti itu ngejaga mesin kita sih coy, udah pasti itu kayak intinya kita bakalan apa ya, save money gitu loh, bakalan aman lah insya Allah gitu kan, mesin kita nggak bakalan rusak gara-gara oli. Soalnya sekarang tuh banyak banget ya, marak banget sekarang kasus oli-oli KW, kalian bisa searching sendiri tuh, banyak brand-brand gede tuh, salah satunya kayak Seal itu di KW-in tuh banyak banget, apalagi di online shop ya, jangan sampai ketipu kalian. Di sana tuh harganya banyak banget yang murah-murah, dan ya kalian intinya nggak boleh ketipu ya. Di sini gua emang apa ya, bukannya karena tapi kan kita nggak punya duit segitu, tapi kan itu jauh lebih murah, bisa nge-save uang kita gini gini gini. Oke itu ada benernya juga, cuma kalau mikirin jangka panjang gitu coy, mending balik kata gua tadi, beli yang ori aja gitu. Kita harus ngejaga mobil kita gitu lah, kan mobil kita udah berumur ya, otomatis kita kayak ibarat manusia tuh makanannya harus dijaga gitu loh, nutrisinya gitu coy, biar nggak sakit mulu, biar nggak dibawa ke rumah sakit gitu, kurang lebih kayak gitulah ya. Dan ya cuma segitu aja sih yang bisa gue sampein terkait oli asli atau oli palsu ya. Jadi gue nggak bisa bahas terlalu panjang, soalnya di sini gue nggak ngerti komponen-komponen yang ada di oli ini kandungannya. Tapi kalau kalian pengen beli oli, khususnya oli Seal ya, tapi kalau oli yang lain gue nggak tahu sama apa enggak. Nah, kalau yang merek Seal itu lihat eh, tanda-tandanya yang gue sebutin tadi gitu loh coy, kayak contoh di segelnya tuh ada angkanya, kalian harus samain semua, cocokin semua kalau itu bener-bener oli asli gitu. Ini tanpa harus merusak kayak gini ya kalau di toko offline. Kalau misalkan udah kalian rusakin kayak gini ya wajib kalian belilah, mau itu oli KW atau oli palsu. Jadi kalau misalkan sebelum kalian ngerusakin ini, itu kan udah banyak ya tanda-tandanya sesuai yang udah gue sebutin tadi. Jadi
Ya semoga aja kalian nggak ketipu lah ya gitu sama ya maraknya oli-oli KW atau oli palsu yang beredar di Indonesia ini. Semoga kalian tuh kalau misalkan nyari oli pasti ya dapatnya tuh, semoga aja terus-terusan dapat yang asli mulu gitu. Biar mobil kalian tuh sehat, aman lah gitu. Dipakai buat kerja juga nyaman, nggak mogok, nggak rusak. Inilah intinya. Ya segitu aja sih bro, video yang bisa gua sampein ke kalian. Jadi videonya menurut gua tuh kayak semoga aja bermanfaat gitu lah ya buat kalian. Soalnya di sini gua nggak mau kalian tuh pecinta-pecinta mobil tua gitu sampai mobilnya rusak gara-gara masalah oli doang. Gue nggak mau cuy. Semoga kalian mobilnya terus sehat, orangnya juga sehat, lancar juga rezekinya. Terus kayak di sini gue nggak bermaksud apa-apa menggurui atau gimana. Gue bikin video ini cuma buat sharing aja ke kalian cara membedain oli asli sama oli palsu. Dan di sini gue nggak mau merugikan pihak manapun ya, cuma pengen sharing aja gitu biar kalian nggak ketipu gitu loh coy. Soalnya kan sekarang banyak banget oknum-oknum yang udah ngepalsuin ini oli, dan gue takut aja kalian tuh salah beli terus kalian niatnya pengen beli yang ori tapi karena nggak tahu harus ngeceknya gimana, nah takutnya kalian kebablas beli yang KW terus rusak mobil kalian kan sayang bro gitu. Jadi tujuan gue bikin video kayak gini ya buat uh, ngasih mungkin tanda-tanda gitu loh, kayak warning gitu, peringatan biar kalian tuh nggak sampai salah beli. Udah itu aja sih bro. Dan ya thank you banget ya buat kalian yang udah nontonin video gua sampai akhir, dan ya support terus gua dengan cara like, comment, dan subscribe. Intinya uh, kalau misalkan di video tadi reviewnya gua rada belepotan atau gimana, sorry banget bro. Soalnya gue lagi sakit sekarang, lagi ya lagi pilek gitu ya, lagi demam juga gitu, dan ini udah mendingan makanya gue udah bisa bikin video. Insya Allah semoga kedepannya sehat-sehat terus ya, kalian juga sehat-sehat terus. Dan ya jangan lupa like, comment, subscribe ya bro. See you on the next video. Bye.